Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih di pola 16 dalam rangka latihan melatih pola 1 sampai 16. Cuma yang 16 itu terakhir kemarin adalah mengenai atap, tapi itu sekalian ya. Kita berlatih ke dalam Al-Quran surah Al-An'am, yaitu surat yang ke-6 ayat 101. Nah, sekarang ini masih penggalan ayat 101. Warna yang hijau ya, hijau ini ya. Ini berarti sudah dipelajari. Nah, kita baca sedikit. Sebelum itu kita berdoa dulu. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Di sini bacaannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ayat 101 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibatun. Nah, baru yang kita pelajari kepada kesempatannya ini yang kuning, warna kuning. Wah, apa bacanya nih? Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alimun. Ya alimun. Ini dia. Nah, sekarang coba uraikan masing-masing kata bentuk kata ya, bentuk masing-masing kata, bentuknya, kemudian jabatannya dari penggalan ayat 101 surat 6 ini. Maksudnya ayat yang berwarna kuning. Nah, ini lagi. Nah, coba dimulai di sini. Apa kira-kira kalau wa itu? Silakan, apa wa dikenal kalau wa? Wa huruf ataf. Jadi itu makanya sebenarnya itu yang berat belajar kita. Misalnya kalau ini murah, wa ini badi'us samawati wal ardi, jelas. Tapi kalau ini sudah panjang dia, kemudian mau diatapkan kemana, ragu kita. Paling-paling bisa ini karena badi'us samawati, dianya Allah, pencipta yang indah, artinya membuat yang tidak dibuat orang, kejadian langit, penciptaan langit dan bumi. Lalu dihubungkan bagaimana ada baginya seorang anak. Maksudnya yang berulah ini manusia di muka bumi ini, bahwa dia ada punya anak katanya. Padahal tidak ada istrinya. Lazimnya kan kalau punya anak itu sampai melahirkan, menikah, melahirkan. Jadi ini baru dilanjutkan ke sini. Wa khalaqa. Jadi itu makanya kalau begitu menjadikan bumi, penciptaan langit dan bumi, berarti ini mungkin dalam jumlah dan gitu. Tapi kita belum begitu mendalam mempelajari. Kalau ini jelas waw ataf. Kalau ini kalau yang ini kan ada waw-nya ini jelas waw hal. Kalau ini mau diatapkan mungkin jumlah ini dengan kemari. Tapi ya ini jumlahnya mubtada khabar, kalau sini jumlahnya fi'il fa'il. Nah, sekarang taruhlah kita pakai ini mungkin huruf ataf ya. Sekarang khalaqa, itu yang jelas dulu. Khalaqa menurut pengetahuan khalaqa apa itu? Khalaqa. Barisnya berbaris di atas semua. Khalaqa. Ya apa? Fi'il madi. Iya, fi'il madi ya. Kalau ini fi'il madi, apa kewajiban berikut? Mencari fa'ilnya. Mencari fa'il. Mana fa'ilnya di sini? Bisakah? Kalau bisakah kemari, atau apa fa'ilnya di sini? Allah. Ya ada kan Allah di situ? Tidak ada huwa.
Ada huwa. Jadi di sini bisa dibuat huwa, ya. Kalau ini misalnya fa'il, kullu dibuat. Jadi menjadikan segala sesuatu enggak cocok. Jadi yang jelas di sini ada huwa. Huwa itu dibalikkan kemana huwa? Dirujukkan kemana? Ke Allah. Kepada Allah. Karena ini nama Allah ini. Badi'us samawat Allah, Badi'ul ard Allah. Tapi kalau punya anak itu bukan Allah. Itu perangai manusia di muka bumi. Itu makanya digandeng ini, ya. Jadi ini khalaqa fi'il madi, fa'ilnya adalah tersembunyi huwa. Jadi dan telah menciptakan atau menjadikan dianya Allah. Dianya Allah berarti ada huwa di sini. Ini apa dibaca ini? Kullakah, kullikah, kullu. Kullu. Wa khalaqa. Hah? Kulla. Ya. Kenapa berani membaca kulla? Apa penyebab? Karena dia berfungsi sebagai maf'ul. Ya, sebagai maf'ul. Maf'ul dari khalaqa. Failnya huwa. Jadi maf'ul. Kalau ini dibaca kulla, lalu ini dibaca syai'an, syai'in, syai'un. Syai'in. Kulla syai'in. Kenapa berani membaca syai'in? Dia menerangkan kulla. Ya, menerangkan kulla. Jadi kedua-duanya kulla syai'in ini sebenarnya jadi maf'ul, tapi yang kena baris di atas adalah kulla syai'in, penyebabnya baris bawah karena menerangkan kulla. Jadi kalau begini sudah bisa dipahami. Wa khalaqa kulla syai'in. Ini kunci dari sini. Dan telah menciptakan Allah akan. Ini pakai akan yang bagus ini. Jadi telah menciptakan dianya Allah akan segala sesuatu. Kulla ini kan segala. Itu yang kuliah jelimet, ya. Jadi menciptakan dianya Allah akan segala sesuatu. Pokoknya selain dia diciptakannya semuanya, segala sesuatu. Nah, itu makanya ada penekanannya. Kenapa manusia berani mengatakan dia punya anak? Itu makanya di sini disebutkan anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahibah. Kalau menciptakan anak kan mudah saja dia sebenarnya. Dibuatnya kun fayakun. Sudah. Ini enggak terpaksa pula. Ibaratnya dikatakan Isa anak Allah, ya sampai Maryam hamil pula dulu, melahirkan pula dulu. Kan kenapa seperti itu? Padahal dia kan bisa saja menjadikan segala sesuatu. Ini sudah mulai membantah ini. Ya, itu makanya manusia di muka bumi macam ulahnya, ya, mendakwakan bahwa dia anak Tuhan atau ada anak Tuhan. Ya, tapi tanpa kita menuduh-nuduh orang, tapi yang jelas ada manusia mengatakan seperti itu. Makanya ada ayat di surat Ikhlas itu lam yalid, coba apa tuh? Lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid berarti tidak beranak dia dan tidak pula dianakkan. Jadi dia tidak punya anak dan dia tidak pula bekas dari dianakkan. Banyak nanti ayatnya, nanti akan kita tampilkan. Begitu mempelajari Quran. Jadi sebenarnya ada maksudnya nanti untuk memahami siapa sih sebenarnya Allah. Jadi manusia di muka bumi bermacam-macam kerjanya. Kalau malaikat misalnya yang perempuan-perempuan anak Tuhan. Kalau macam-macam. Itu makanya ada disebutkan nanti dalam surah Kahfi pun ada itu. Banyak nanti coba kalau lihat Quran. Sangat diancam sekali orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak, ya. Jadi di sini khalaqa kulla syai'in, ya, telah menjadikan dianya Allah akan segala sesuatu. Ya. Terus ini ada waw lagi. Kan itu makanya agak rumit belajarnya. Kalau ini wow-nya pun samar-samar, ini pun wow-nya samar. Yang jelas wow atap ini. Kalau ini wow-nya wow hal jelas. Kalau ini mungkin juga wow atap mungkin pakai. Ini pun
mungkin ibtida lagi permulaan. Nah, itu makanya wow, sungguh mengerti sekali lah orang kalau bisa diuraikannya semua seluk-beluk huruf wow. Itu mungkin maka ada guru ustadz dulu itu memang bukan dia, tapi dia yang menceritakan begitu hebatnya seseorang menjadi dokter wow, ya, karena dia membahas segala seluk-beluk huruf wow ya di dalam Al-Quran. Tapi Ya. waw itu sama dengan walam, walam karena kan menerangkan yang tidak mempunyai istri, yang menciptakan baginya apa segala sesuatu yang dianya pikir. Ini kan diartikan dan juga. Ini diartikan dan juga sama orang. Kalau ini jangan dan. Oh. Tapi kalau misalkan pencipta langit yang indah, yang tidak ada bahan bisa jadi, begitu juga bumi. Jadi berarti ada sebelumnya di sini pokok kalimatnya tersembunyi. Allah pencipta seluruh langit dan bumi. Bagaimana, dari mana dia punya anak? Kenapa kamu dakwakan dia punya anak seorang laki-laki? Padahal, ini halnya, padahal tidak ada baginya istri. Baru di sini dan, baru di sini pemukul, dan telah menjadikan dia segala sesuatu. Kalau dia menjadikan segala sesuatu disebutkan dalam Al-Quran, Al-Quran kan cukup kun fayakun. Ada maka adalah. Jadi kalau manusia menikah dulu, hamil dulu, bergaul dulu, baru sekian bulan baru lahir. Nah sekarang Isa kan begitu juga, cuma dia tidak punya bapak. Itu makanya dia disebut badi. Jadi tapi itu bukan anaknya, begitu ya. Tapi karena manusia sudahlah, mungkin ada yang berulah, ini anak Tuhan, ya. Jadi di sini disebutkan wow-nya, ini pun mungkin wow permulaan, ini namanya wow tidak, kita belum belajar ya. Jadi sini wa huwa bikulli syai'in alim. Ini wow-nya permulaan mungkin. Nah, kalau huwa, kira-kira ini bentuknya bentuk apa kalau bentuk ini? Ini kan cerita bentuk dulu. Huwa. Dhamir. Bentuk apa? Dhamir. Ya betul, dhamir. Kemudian huwa bikulli syai'in alimun. Nah, fungsi huwa di sini sebagai apa jabatannya? Sebagai maf'ul. Kenapa itu kata ganti, maf'ul? kata ganti. Memang bentuknya kata ganti, fungsinya sekarang. Kepunyaan. Kalau kepunyaan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau kepunyaan seperti ini bentuknya ini, ini. Ini kan dijarkan, misalnya Rabbuhu. Muftada. Ya. Jadi muftada ini. Jadi muftada cuma bikul ini kan huruf jar. Yang dijarkannya apa? Kulli. Ya, kulli. Kemudian ini apa bacanya? Syai'in, syai'an, syai'in. Kenapa? Menerangkan kulli juga. Jadi huwa dengan bikulli syai'in ini semuanya jadi pokok kalimat ini. Ini pendukungnya saja. Jadi huwa pokok kalimat bikulli syai'in. Lalu alimun, jadi apa fungsinya? Khabar dari wa huwa bikulli syai'in alimun. Cuma kalau dilihat bentuknya alimun, kemarin baru belajar. Ini sama, kan sama ini. Alimun. Badi'un. Ini alimun, sigat atau bentuknya bentuk apa ini? Ya, sigat mubalaghah. Jadi sangat tahu. Jadi kalau begitu, dan dianya Allah, dengan segala sesuatu maha mengetahui. Ya, sangat mengetahui. Maha atau sangat? Iya sangat. Ya kalau tapi sigat mubalaghah itu sangat sebenarnya. Kita yang membuat maha-maha itu. Jadi sangat. Jadi dan dianya Allah dengan segala sesuatu sangat mengetahui dia. Jadi ini yang disintil sebenarnya. Jadi pada ayat-ayat sebelumnya pun nanti ada kenapa manusia itu mengatakan Tuhan punya anak, sedangkan dia bisa saja menjadikan segala sesuatu dan dia mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi mudah saja bagi dia. Jadi
yang menjadi persoalan, ada kelompok manusia di muka bumi ini mendakwakan bahwa ada anak Tuhan. Nah, itu yang jadi persoalan ya. Nah, jadi itu maka di sini ini pokok kalimat sampai ke sini ini adalah sebutan. Nah, jadi ini adapun khalaqa kulla syai'in ini berarti kekuasaan Allah menjadikan segala sesuatu. Kalau misalnya Adam tidak ada ayah dan ibunya. Kalau misalnya Isa, Nabi Isa, ibunya saja yang ada. Kalau langit dan bumi, ya bahannya entah dari mana, memang sudah ada begitu. Itu makanya dia disebut badi. Nah, jadi itu makanya penegasannya di sini nanti ada ayat-ayat lain yang mendukung Allah akan mengancam marah terhadap orang yang mengatakan dia punya anak, seorang anak ya. Nanti akan kita itu maka disebutkan kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di bawah ini ada misalnya kan ini dari tafsir Nawawi nih. Maksudnya ai min aina yakunu lahu walad. Itu maksud dari ini. Dari khalaqa kulla syai'. Dia akan menjadikan segala sesuatu lalu dibuat oleh Ustadz Nawawi min aina, dari mana ada baginya seorang anak. Kalau kita pakai anak kan menikah, sesudah itu melahirkan, menyusukan. Itu makanya kalau Allah mudah saja bagi dia tapi ada prinsip ya ini anak Tuhan. Makanya orang-orang Arab jahiliyah dulu kalau dia nggak suka disebut anak Tuhan perempuan, kalau laki-laki anak dia. Ini wow halnya itu kan. Maksudnya dari mana ada baginya Allah seorang anak laki-laki. Padahal walhal annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah yang maha tinggi khalaqa jami'al asya'i. Khalaqal jami'a, khalaqa telah menjadikan dia segala jami' ya, segala sesuatu dia yang menjadikan. Fa inna tahsila walad fa inna tahsilal walad bi tariqil wiladah. Maka sesungguhnya hasilnya seorang anak, lahir seorang anak dengan jalan melahirkan. Kalau dia jalan melahirkan, lalu kenapa sampai Allah punya anak pula melahirkan? Padahal dia mudah saja menjadi sesuatu. Kalau memang dia pilih anak, kan dia menyebutkan ini anak saya, ini enggak. Manusia yang membuat bahwa dia adalah anak Tuhan. Itu yang jadi marah Allah kepada manusia. Jadi ini maka kita pahami nanti ayat ini satu persatu, maka kita paham nanti sebenarnya itu kan salah satu larangan dari Allah. Ya mendakwakan bahwa dia punya anak ya. Sampai di sini pelajaran kita karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan mempelajari Al-Quran ini bukanlah arogan, menuduh-nuduh orang, tidak. Tapi yang jelas, begitulah sucinya Allah, lam yalid walam yulad, pokoknya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ilahuna faqat nad'u ilallah, Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa taqwil. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Ilahuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Aywa.